Bismillahirrahmanirrahim. Saudaraku yang berbahagia, akan kami bacakan sesuatu yang mudah-mudahan bermanfaat. Libatkan diri Anda dalam pekerjaan yang bermanfaat. Walid bin Mughirah, Umayyah bin Khalaf, dan Al-As bin Wa'il telah membelanjakan hartanya untuk memerangi risalah dan melawan kebenaran. Nah, ini nama-nama orang kafir. Al-Quran mengatakan mereka akan menafkahkan harta itu kemudian menjadi sesalan atau penyesalan bagi mereka, dan mereka akan dikalahkan. Surat Al-Anfal ayat 36. Namun kebanyakan kaum muslimin justru kikir dengan harta mereka, sehingga tidak terbangun menara keutamaan dan tugu keimanan. Al-Quran mengatakan, dan barang siapa yang kikir atau bakhil, maka sesungguhnya dia kikir atau bakhil terhadap dirinya sendiri. Surat Muhammad ayat 38. Demikianlah gambaran tekad kuat para durjana dan kelemahan orang-orang yang bisa dipercaya. Dalam memoir Golda Meir, mantan Perdana Menteri Israel, yang berjudul Malishe, disebutkan bahwa dalam satu fase hidupnya dia harus bekerja selama 16 jam setiap hari. Tanpa istirahat demi memperjuangkan prinsip-prinsipnya yang sesat dan pikiran-pikirannya yang menyimpang itu, hingga akhirnya berhasil melahirkan negara Israel bersama-sama dengan Ben Gurion. Saya sendiri, yaitu Syekh Aid Al-Qarn, menyaksikan generasi kaum muslimin yang sama sekali tidak pernah berbuat meski hanya 1 jam saja. Mereka larut dalam main-main, makan, minum, tidur, dan menghabiskan waktu yang percuma. Al-Quran menyatakan, apakah sebabnya apabila dikatakan kepada kamu, berangkatlah untuk berperang pada jalan Allah, kamu merasa berat dan ingin tinggal di tempat. Surat At-Taubah ayat 38. Umar radhiyallahu adalah sosok yang sangat giat bekerja siang dan malam. Dia hanya menyempatkan tidur sebentar, sampai-sampai keluarganya menegurnya, "Engkau tidak tidur?" Tapi teguran itu dijawab oleh Umar, "Jika aku tidur malam, maka sia-sialah hariku. Jika aku tidur di siang hari, maka sia-sialah rakyatku." Insyaallah. Dalam memoir seorang tirani, yaitu Moses Dayan, yang berjudul The Sword and Rule, dituliskan bahwa dia harus terbang dari satu negara ke negara lainnya, dari kota satu ke kota lainnya, siang dan malam, terang-terangan dan sembunyi-sembunyi,
harus menghadiri berbagai pertemuan, mengadakan konferensi, mengatur kesepakatan dan perjanjian, dan tak lupa menulis dalam catatannya. Sayang sekali memang bahwa orang seperti dia justru bisa menunjukkan keuletan seperti ini. Sebaliknya kaum muslimin justru menunjukkan kemalasannya. Inilah tekad orang durjana dan kelemahan orang yang bisa dipercaya. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu telah menyatakan perang terhadap semua bentuk pengangguran, kemalasan, dan ketidakgiatan. Bahkan Umar pernah menarik keluar para pemuda yang diam di dalam masjid dan tidak melakukan apa-apa. Umar memukuli mereka dan berkata, "Keluarlah kalian, carilah rezeki. Langit tidak akan menurunkan emas dan perak." Kemalasan dan ketidakgiatan hanya akan melahirkan pikiran-pikiran yang negatif, kesengsaraan, penyakit kejiwaan, kerapuhan jaringan saraf, keresahan, dan kegundahan. Sedangkan kerja dan semangat akan mendatangkan kegembiraan, sukacita, dan kebahagiaan. Segala kecemasan, keresahan, kegundahan, dan penyakit-penyakit intelektual, saraf, dan jiwa akan berakhir bila masing-masing kita menjalankan perannya dalam hidup ini, sehingga semua lapangan kerja menjadi ramai, pabrik-pabrik menjadi produktif, tempat-tempat kerja akan sibuk, lembaga-lembaga sosial dan dakwah dibuka kembali, dan pusat-pusat kegiatan budaya dan ilmiah marak di mana-mana. Firman Allah yang artinya, "Katakanlah, bekerjalah kamu sekalian, menyebarlah di permukaan bumi, bersegeralah, cepat-cepatlah." Juga sabda Rasul, "Sesungguhnya Nabi Allah yaitu Daud alaihissalam makan dari hasil kerja tangannya." Al-Rasyid memiliki sebuah buku yang berjudul Sina atau Hayat Merancang Kehidupan. Dalam buku ini ia berbicara banyak tentang masalah ini dan menyebutkan bahwa banyak orang yang tidak memainkan peran yang seharusnya mereka perankan dalam kehidupan ini. Mereka hidup, tapi seperti orang yang sudah mati. Mereka tidak menangkap apa yaitu rahasia di balik kehidupan mereka. Mereka tidak melakukan yang terbaik untuk masa depan umat maupun mereka sendiri. Al-Quran menyatakan mereka rela berada bersama orang-orang yang tidak pergi berperang. Surat At-Taubah ayat 87-93. Ayat lain, "Tidaklah sama antara mukmin yang duduk, yang tidak turut berperang, yang tidak mempunyai udzur, dengan orang yang berjihad di jalan Allah." Surat An-Nisa ayat 94. Seorang perempuan kulit hitam yang menyapu masjid Rasulullah SAW telah memainkan perannya dalam kehidupan, dan dengan peran yang dia mainkan dia itu masuk surga.
Dalam Al-Quran dinyatakan, sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik daripada wanita musyrik walaupun dia menarik hatimu. Surat Al-Baqarah ayat 221. Demikian pula budak yang membuat mimbar Rasulullah telah melakukan apa yang seharusnya dia lakukan, dan dia memperoleh pahala atas apa yang ia lakukan karena memang bakatnya di bidang pertukangan. Dalam Al-Quran dinyatakan, orang-orang yang tidak memperoleh untuk disedekahkan selain sekedar kesanggupannya. Surat At-Taubah ayat 79. Pada tahun 1985, pemerintah Amerika Serikat mengizinkan para dai muslim untuk mengajarkan Islam di penjara-penjara Amerika. Dan ternyata ketika para tahanan itu sudah menerima Islam, mereka kembali ke masyarakat mereka sebagai anggota masyarakat yang baik. Al-Quran menyatakan, dan apabila orang yang sudah mati kemudian kami hidupkan dan kami berikan kepadanya cahaya atau nur yang terang, yang dengan cahaya itu dia dapat berjalan di tengah-tengah masyarakat manusia serupa dengan orang yang keadaannya berada dalam gelap gulita yang sekali-kali tidak akan dapat keluar daripadanya. Surat Al-An'am ayat 122. Demikianlah, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.